البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk di kitab nikah. Di pembukaan kitab nikah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala pada pertemuan terlewat tentang doa untuk orang yang sedang menikah atau telah menikah, baru saja menikah. Kemudian juga khutbatul hajah yang dibacakan sebelum akad nikah. Demikian juga disunahkan untuk nadhar atau melihat kepada seseorang perempuan yang dia ingin nikahi. Masih dalam bahasan tersebut, berikutnya hadis 970. Wali Muslim, disebutkan Imam Muslim rahimahullah taala an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, li rajulin tasawwaja imra'atan, kepada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Ya, yang mau menikahi seorang perempuan. Anadharta ilaiha, apakah engkau telah melihat kepadanya? Qala la, dia mengatakan tidak. Qala, kemudian Nabi mengatakan idhab, pergilah, fandur ilaiha, lihatlah kepadanya. Ini kepada perempuan yang mau dikhitbah atau mau dilamar. Disebutkan oleh para ulama bahwa hukum nadhar pada permasalahan ini sudah lewat, yaitu apa? Mustahabah saja, boleh, ya. Demikian. Kemudian juga disebutkan bahwa diperbolehkan melihat, ya, walaupun tanpa izin dari perempuan tersebut, kalau memang dia ingin menikahinya, ya, syaratnya memang ingin menikahi perempuan tersebut. Kemudian tempat apa yang boleh dilihat sekarang dari perempuan tersebut? Ma huwal maudhi alladhi yajuz an-nadhar ilaih, tempat apa yang boleh dilihat padanya dari perempuan yang mau dilamar? Jumhur ulama mengatakan bahwa melihat kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Demikian. Dan yang benar, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, yaitu sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ma yadharu ghaliban, apa yang tampak secara umum, kebanyakannya tampak, yaitu apa? Dari perempuan itu, ya, ketika dia di rumah, min yadin, dari tangan, au qadam atau kaki, au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Ya, ma'al wajh, bersama dengan wajah. Itu yang dilihat di tangan, kaki, dan wajah. Demikian. Sebagai Imam Sunani, demikian juga Syekh Utsaimin. Dan ini adalah benar. Ya, demikian. Sebenarnya adalah seperti itu. Ya, ila jami' ma yadhar adah, pada semua dari apa yang secara kebiasaan itu tampak. Tadi sudah disebutkan. Kemudian di sini disebutkan tentang permasalahan an-nadhar ila dawatil maharim. Ya, melihat kepada orang-orang yang itu mahram. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa sahih annahu yubah an-nadhar ila ma yadhar ghaliban. Yang benar adalah boleh melihat kepada mahram, ya, yang dia itu tampak dari bagian tubuhnya secara umum kebanyakannya. Demikian. Dan disebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-31, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, dan untuk tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka. Nah, demikian disebutkan. Kemudian libu'ulatihinna au abaihina, atau bapak-bapak mereka, ini. Jadi yang dilihat itu adalah apa yang secara umum itu sering dilihat. Ya, demikian. Seperti disebutkan, ya, atrafu, dari apa, rambut-rambut, ya, rambut kepala dia, demikian disebutkan. Kemudian juga disebutkan mahram itu apa? Zatul mahram. Ya, kalau muhrim itu orang yang dia itu ihram, ini mahram, yang tidak boleh nikahi. Zatul mahram
adalah setiap orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Baik secara takbid, ini terus-menerus selama-lamanya, ya, dengan sebab nasab, ya, nasab dia seperti ibunya dan sebagainya itu, aurido, atau karena susuan, ya, sepersusuan, ataupun tahrim al-musaharah bisa babi mubah, atau haram karena apa? Karena kekerabatan dengan sebab yang diperbolehkan, yaitu pernikahan. Ya, ini namanya mahram. Seperti seorang umpamanya menikah dengan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka karena pernikahan itu boleh laki-laki ini melihat kepada mertuanya perempuan, dan demikian. Kemudian disebutkan juga permasalahan ini tentang melihat kepada gulam, nadharul gulam, ya, seorang anak itu melihat kepada mar'ah, pada perempuan. Bagaimana hukumnya? Setelah tadi bahwa yang mahram boleh melihat kepada perempuan itu, ya, selama dia itu mahram, bagian-bagian yang biasa dilihat, ya, sudah disebutkan. Sekarang bagaimana anak kecil, hukum anak kecil laki-laki melihat kepada perempuan? Maka di sini disebutkan ada pembagian. Ada dia itu anak kecil yang dia itu belum tamyiz, belum mayyiz. Ini sekitar 5 tahun, 6 tahun, belum 7 tahun. Ya, maka ini boleh untuk melihat kepada perempuan. Dan tidak wajib perempuan ini untuk menutup, ya, aurat. Demikian. Tetapi kalau kemudian kecil tapi sudah mayyiz, ya, sudah mayyiz, dan itu bisa dia itu tidak punya syahwat, dan bisa saja dia itu sudah mulai, ya, mendekati balik, ya, maka di sini dirinci. Kalau dia itu kecil belum punya syahwat, ya, maka ini boleh, ya, melihat kepada perempuan ini, ya, apa yang di atas surah, di atas ini pusar, demikian juga di bawah rukbah, lutut, demikian disebutkan. Tapi kalau dia itu sudah, ya, ini murahikon, ini dia itu mau balik, anak kecil tapi umur 12, 13 misal itu, maka seperti ini adalah tidak boleh. Hukumnya seperti apa? Anak laki-laki yang sudah balik. Demikian disebutkan. Ya, demikian disebutkan. Dan disebutkan dalam surat An-Nur permasalahan ini, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna, tidak boleh dan tidak menampakkan perempuan-perempuan ini perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka, ya, suami mereka atau bapak-bapak mereka. Kemudian disebutkan awitiflil ladina lam yadharu ala aurati nisa, atau anak kecil yang belum menginginkan, ya, tidak tampak, ini tidak ada keinginan kepada aurat perempuan, demikian, belum ada syahwat. Kemudian berikutnya permasalahan yang lain, an-nadhar ilal bint as-saghirah, melihat kepada anak kecil perempuan. Nah, disebutkan di sini kalau dia itu tiflah saghirah, bayi yang masih kecil, ya, sedangkan al-bint tiflah saghirah la tasluh li nikahin, tidak pantas, ya, ya, ini anak kecil, ya, anak tiflah saghirah, anak kecil yang tidak, belum pantas untuk dinikahi, ya, dan la tustahab, seorang kalau melihatnya itu tidak kemudian mempunyai syahwat, tidak, karena masih kecil, maka ini boleh. Tapi kalau kemudian perempuan ini, anak ini sudah seakan-akan, ya, orang melihatnya itu menimbulkan syahwat, maka haram. Demikian disebutkan. Kemudian bagaimana nazar rajul ilal mar'ah al-ajnabiyah? Laki-laki melihat kepada perempuan yang di itu ajnabi, bukan mahramnya. Jelas itu haram secara umum semuanya. Ya, tidak ada sesuatu yang rahasia tentang masalah ini. Ya, ini adalah haram. Kemudian di sini dibahas juga, setelah kita tahu bahwa tidak boleh melihat perempuan yang di itu ajnabi. Lalu apakah ada yang diperbolehkan di situ? Di sini terjadi perselisihan, ya, tentang masalah apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Ya, demikian. Adapun seperti dada, perut, leher, rambut, maka ini tidak boleh. Jelas haram. Tapi masalah wajah dan kedua telapak tangan ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, demikian. Disebutkan, ya, sebagian mengatakan boleh. Di situ ada hadis yang terkenal tuh, yang mereka mengatakan boleh, hadis disebutkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Baihaqi,
Ya. Disebutkan di situ bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Asma, "Ya Asma, wahai Asma." Ini binti Abi Bakar. Innal mar'ah, sungguhnya perempuan, idza balagat al-mahid, kalau dia sudah haid, lam yasluh ayyura minha, tidak boleh, tidak pantas untuk dilihat darinya ila hada wa hada, kecuali ini dan ini. Kemudian Nabi mengisyaratkan pada wajah dan kedua telapak tangannya. Nah ini. Di sini soal oleh Al-Albani ya. Di sini dhaif. Sebutkan sebab dhaifnya adalah Khalid bin Duraik tidak ya bertemu dengan Aisyah. Demikian juga Sa'id bin Bashir dhaif. Demikian. Ini semuanya tarik-tarik yang ada adalah dhaif semuanya. Ini demikian. Maka dari sini kesimpulannya adalah tidak boleh melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan perempuan ajnabi. Ya demikian. Ya. Sudah di situ ada hadis ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan almar'ah aurah, perempuan itu adalah aurat. Perempuan itu adalah aurah. Fa idza kharajat, apabila dia keluar perempuan ini istasyrafaha asyaiton. Syaitan itu menghias-hiasnya. Demikian. Yang roji insyaallah adalah itu. Ya, jadi untuk memakai cadar dan sebagainya. Kemudian berikutnya nadharul mar'a ila rajul al-ajnabi. Perempuan melihat kepada laki-laki yang dia itu ajnabi, bukan mahram. Bagaimana ini perempuan? Ya. Sebutkan kesimpulan adalah tidak boleh kecuali ada keperluan yang itu disyariatkan demikian. Mereka sebagian berdalil dengan apa? Dengan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, waktu itu melihat ya kepada Habasyi. Ini orang-orang Ethiopia Habasyi yang dia itu bermain di Masjid Nabawi. Kan demikian. Sebagian berdalil dengan itu. Maka dijawab di situ ya oleh para ulama oleh Imam As-Sunani di antaranya bahwa itu adalah boleh apabila melihat kepada sekumpulan laki-laki. Sebagaimana oleh beliau, jawaz nadhar mar'a ila jumlatin nas min duni tafsil. Boleh perempuan itu melihat kepada sekumpulan laki-laki dengan tidak dirinci, ini tidak diperhatikan salah satu dari mereka. Li afrodim, dari salah satu mereka. Pokoknya lihat demikian, sekumpulan laki-laki. Ya, dari hadis Aisyah itu. Ya. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Aisyah untuk melihat Habasyi yang bermain, ini untuk mempersiapkan jihad di dalam masjid. Ya, demikian. Jadi kalau kemudian sekumpulan laki-laki dengan tidak memperhatikan orang per orang, maka itu boleh. Sebagaimana mereka melihat ketika keluar untuk sholat menuju masjid, kan gitu. Ketika akan menuju masjid, mereka melihat rombongan laki-laki. Demikian juga di jalan dan sebagainya. Ya, maka ini boleh. Tapi kalau memperhatikan pada laki-laki yang dia itu ajnabi, ya, maka tidak boleh. Ya, demikian. Di situ ada ayat di dalam Al-Qur'an, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka. Demikian juga wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan kepada perempuan-perempuan mukminah untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Demikian. Kemudian aurat laki-laki terhadap laki-laki yang lain ini telah lewat ya, yaitu ada aurat mukhaffafah ya yang ringan, yaitu paha, dan ada aurat mughalladah, yaitu kubul dan dubur. Ya demikian. Jadi auratnya yaitu itu tadi antara pusar sampai lutut, demikian. Demikian juga aurat perempuan dengan perempuan, demikian disebutkan. Kemudian bagaimana laki-laki melihat laki-laki hukum laki-laki melihat kepada istrinya? Boleh, aurat istrinya boleh, ya demikian. Semua adalah boleh, tidak ada makruh. Aurat istrinya adalah boleh semuanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfad auratak ila min zawjik, jaga auratmu kecuali dari istrimu. Aw ma malakat yaminuk, atau budak engkau. Demikian. Ya.
Sebagai Imam Abu Dawud di sini. Kemudian disebutkan juga apakah boleh melihat kepada ajus, yang perempuan itu sudah tua. Ia disebutkan tidak mengapa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur, wal qawaidu minan nisa, dan perempuan-perempuan yang sudah tua, allati la yarjuna nikahan, tidak ingin menikah, walaysa alaihina junahun, tidak mengapa untuk perempuan-perempuan ini untuk meletakkan baju-baju mereka, yaitu apa? Tidak menutup mukanya umpamanya, demikian. Demikian juga bahkan terlihat rambutnya, ya demikian. Ghairu mutabarrijatin bizinah, dengan tidak berhias-hias, demikian. Ini kesimpulannya adalah melihat kepada perempuan sudah tua maka adalah boleh. Ya. Dari apa yang tampak secara umum, yaitu rambut, ya, dua telapak tangan, ya demikian. Wajahnya. Kemudian laki-laki yang dia itu tidak punya syahwat, apakah boleh melihat kepada perempuan? Sebenarnya adalah kalau dia tidak punya syahwat, benar-benar tidak punya syahwat, seperti orang gila umpamanya, maka demikian ya ini boleh dia. Kemudian disebutkan melihat laki-laki kepada amrod, ya ini laki-laki kepada pemuda, ya anak yang belum balik umpamanya, ya yang belum tumbuh jenggot dan sebagainya. Kalau kemudian takut fitnah menimbulkan syahwat, melihat laki-laki pada laki-laki seperti ini maka haram. Tapi kalau tidak ada syahwat sama sekali, seperti orang tua melihat kepada anak laki-lakinya umpamanya, maka ini boleh. Tapi kalau ya tidak punya syahwat tapi ditakutkan terjadi fitnah, maka lebih bagus ditinggalkan. Di sini subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.